Halo, welcome back bersama saya Maruntung Sihombing. Pada video kali ini, Bapak Ibu, kita akan membahas siapa-siapa saja nanti yang berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi pertama, seleksi kompetensi yang kedua, ya, bahkan nanti sampai seleksi kompetensi yang ketiga. Kita akan bahas secara tuntas, Bapak Ibu. Yang pertama nanti di seleksi kompetensi pertama yang berhak adalah mereka-mereka yang sudah terdaftar sebagai tenaga honorer XK2 ya, yang masuk dalam database di BKN Pusat Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah mereka adalah guru non ASN yang aktif mengajar di sekolah negeri ya. Jadi Bapak Ibu yang mengajar honor di negeri itu juga berhak nanti untuk masuk di kompetensi yang pertama Bapak Ibu. Jelas ya? Kemudian yang kedua Bapak Ibu untuk seleksi kompetensi yang kedua yang berhak nanti untuk ikut ujian di sini adalah yang pertama, yaitu adalah peserta yang tidak lulus pada seleksi kompetensi pertama ini. Jadi yang tidak lulus misalnya teman-teman dari tenaga honorer ya, kedua, kemudian yang guru honorer yang di negeri tidak lulus bisa juga masuk untuk seleksi di kompetensi yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah guru non ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Jadi Bapak Ibu yang masuk sebagai guru di honorer nanti di swasta nanti bisa masuk di seleksi kompetensi yang kedua ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu nanti untuk mereka yang lulus PPG yang belum menjadi guru ya yang terdaftar di database lulusan PPG Kemendikbud Bapak Ibu. Nah, bagaimana teknisnya, bagaimana alurnya? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Peserta seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud angka 1 ya, memilih ulang formasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti peserta kompetensi 2 angka 1 berarti ini ya, peserta yang tidak lulus di tahap pertama memilih ulang formasinya. Jadi mereka memilih ulang formasinya ya. Jadi artinya mendaftar ulang lagi Bapak Ibu. Kemudian peserta seleksi kompetensi yang kedua sebagaimana dimaksud angka 2 yang ini ya maksudnya ya, yang guru honor yang aktif di swasta dan angka 3 yang ini ya lulusan PPG tadi, memilih formasi yang belum terisi untuk pertama kali ya. Jadi misalnya ada formasi yang belum terisi, nanti mereka berhak nanti untuk mengisi itu kembali ya. Sedangkan peserta seleksi kompetensi kedua, sebagaimana dimaksud angka 3, memilih formasi sesuai dengan domisili peserta, Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya yang sudah tamatan PPG ya, tapi belum menjadi guru, tapi saat ini misalnya Anda berdomisili di Dairi, maka Anda harus memilih formasi sesuai dengan domisili Anda di mana, gitu ya. Jadi misalnya kalau Anda berdomisili di Medan, berarti Anda harus memilih formasi di Medan, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian peserta seleksi kompetensi kedua memilih formasi dalam instansi kewenangan yang sama dan sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik Bapak Ibu. Ini jelas juga ya. Nah, kemudian nanti untuk di seleksi kompetensi tahap 3 ini diikuti oleh semua ya. Jadi semua peserta ya. Jadi yang tidak lulus di seleksi pertama, kedua itu berhak masuk di sini dan pokoknya semua mulai dari seleksi pertama dan kedua Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat peserta seleksi yang lulus nilai ambang batas tetapi tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya atau tidak lulus nilai ambang batas di sekolah seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 dapat mengikuti seleksi kompetensi yang ketiga ini Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu lulus ya di seleksi pertama tapi tidak masuk dalam passing grade-nya, ada yang lebih tinggi dari Anda, berarti Anda berhak nanti masuk di seleksi yang ketiga Bapak Ibu. Kemudian nanti kompetensi ya, yang ketiga ini Bapak Ibu harus memilih ulang formasi di SSCN BKN dengan formasi di sekolah yang masih tersedia formasinya Bapak Ibu ya. Jadi berdoa mudah-mudahan masih ada formasi yang kosong supaya Bapak Ibu nanti semua bisa masuk mengisi formasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah pada saat ini Bapak Ibu. Nah, kemudian peserta seleksi kompetensi ketiga dapat memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia. Ini ya jelas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya yang masuk dalam seleksi kompetensi ketiga ini dapat memilih formasi di seluruh Indonesia. Jadi misalnya mau di mana, mau di Sabang ya, mau di Merauke, mau di Papua, mau di Kalimantan, Bapak Ibu mau mau memilih sudah bisa ya. Nanti di seleksi yang ketiga ini Bapak Ibu ya. Jadi tergantung misalnya formasi Anda ada di kabupaten mana, di provinsi mana, di pulau mana, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang berikutnya bagi pelamar yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat seleksi administrasi dan seleksi kompetensi 1, 2, dan 3, diberikan waktu sangka maksimal 3 hari pasca pengumuman dan panitia seleksi PTK Kemendikbudristek menjawab sanggahan maksimal 7 hari setelah akhir masa sangka ya. Kemudian dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu atau calo ya yang menjanjikan bahwa Bapak Ibu bisa lulus gitu ya, harus kasih uang sekian gitu ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu misalnya menanggapi itu gitu ya. Kemudian Bapak Ibu misalnya ada kendala dalam pendaftaran, bisa nanti disediakan call center ya di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa menghubungi ini atau bisa masuk di sini Bapak Ibu di situs ini atau bisa juga masuk nanti di helpdesk-nya BKN ya, bkn.go.id itu Bapak Ibu. Jadi nanti ada kendala-kendala atau pertanyaan seputar pendaftaran, Bapak Ibu bisa menghubungi layanan bantuan atau call center atau helpdesk yang sudah disediakan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semua Bapak Ibu dapat hasil yang terbaik. Salam P3K.